Halo hai semuanya, ada saya lagi sahabat kamu, teman baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Gimana keadaan kamu? Kemarin kita mungkin sudah menjalani banyak live streaming, juga banyak video yang alhamdulillah responnya sangat bagus ya. Saya senang sekali teman-teman karena sahabat Pagar Kehidupan semakin lama semakin bertambah banyak, dan semakin bertambah banyak itu pertanda semakin banyak juga orang yang terbantu oleh apa yang saya bagikan ya. Sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih kepada kamu semua sahabat Pagar Kehidupan, karena tanpa adanya kamu semua, saya tidak memiliki semangat untuk terus berbagi kepada kamu. Sekali lagi, kamu hebat dan saya ucapkan terima kasih. Nah, ngomong-ngomong soal terima kasih, kali ini sebagai ungkapan terima kasih saya kepada kamu semua, saya akan memberikan sebuah diskusi. Diskusi yang berhubungan dengan sebuah topik yang ditanyakan oleh sahabat Pagar Kehidupan sewaktu kita menyelenggarakan live streaming kemarin. Jadi bagi kamu yang mungkin suka mengikuti live streaming saya, ada salah seorang sahabat Pagar Kehidupan menanyakan sebuah pertanyaan yang sederhana, namun pertanyaan itu bagus. Pertanyaannya apa mas bro? Pertanyaannya gini, kenapa ya mas bro, kalau saya itu tipe orang yang sensitif? Ada perkataan dari orang lain yang sebenarnya mungkin nggak begitu nyakitin, tapi kenapa ya, kok saya selalu sering banget kepikiran dan susah buat ngelupain sampai akhirnya saya mungkin kesel sendiri karena saya tidak bisa melupakan perkataan orang tersebut yang cenderung menyakitkan buat saya. Nah sekarang, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu sama kamu semua sahabat Pagar Kehidupan. Kamu pernah gak sih mengalami sebuah keadaan di mana kamu sakit hati dengan ucapan orang lain, saking sakit hatinya, kamu sampai terus kepikiran ucapan orang lain tersebut? Kamu pernah? Kalau memang kamu pernah, selamat, kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sensitif. Bener, itulah termasuk golongan orang-orang yang sensitif. Dan celakanya, orang yang ada di telinga kamu saat ini pun dulu pernah mengalami loh sebuah masa di mana saya pun termasuk orang yang sensitif, gampang terpengaruh oleh ucapan negatif orang lain. Nah sekarang, saya sebagai sahabat kamu ingin membedah otak kamu, bukan membedah otak kamu dengan operasi-operasi besar, tapi saya ingin membuka pikiran kamu, kenapa sih kok kamu bisa menjadi orang yang lebih gampang sensitif dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi gini teman-teman, yang namanya segala sesuatu itu kan pasti ada sebabnya ya. Nggak mungkin segala sesuatu itu nggak ada sebabnya. Nah orang-orang yang sensitif tadi itu sebenarnya ada penyebabnya loh. Apa penyebabnya mas bro? Penyebab dari kamu menjadi orang yang sensitif adalah karena kamu minder. Sekali lagi, bagi kamu yang sensitif, sensitif dengan hal apapun, itu karena kamu minder terhadap hal tersebut. Kamu nggak percaya? Oke, kita cari buktinya ya. Sekarang kita ambil topik yang agak sensitif, topik yang berhubungan dengan sara, yaitu suku, agama, ras, dan golongan. Seandainya saya adalah suku Jawa, dan ternyata saya suku Jawa berada di sebuah kalangan yang mayoritas ceritanya bukan suku Jawa. Tiba-tiba karena saya merasa minoritas, saya jadi minder. Ceritanya saya minder karena saya minoritas. Nah tiba-tiba ada orang di luar suku Jawa bilang, lu tahu gak sih suku Jawa tuh sukanya makan yang manis-manis loh, nanti disemutin mereka. Padahal ngomongnya dia bercanda, tapi karena saya minder dengan suku saya yang minoritas, saya jadi tersinggung. Padahal sekali lagi maksud tuh orang hanya bercanda, tidak bermaksud menyakiti saya. Tapi karena saya minder, karena saya merasa minoritas, saya jadi sakit hati. Itu membuktikan sensitifnya saya diakibatkan karena saya minder, karena saya punya pikiran yang rendah diri terhadap suku saya sendiri. Dalam hal ini ceritanya suku saya minoritas. Jadi buat kamu yang sensitif, kamu itu sebenarnya minder terhadap hal yang kamu tersinggung tadi. Sekarang saya tanya sama kamu, hal apa sih yang membuat kamu tersinggung? Ingat-ingat deh, ada nggak perkataan orang lain di luar sana yang membuat kamu sakit hati, tersinggung gitu ya? Coba, saya berani jamin pasti perkataan itu berhubungan dengan sesuatu hal yang kamu minder. Benar apa enggak? Benar kan? Nah, kalau memang benar, yang harus diobatin ini bukan sensitifnya kamu, tapi yang harus diobatin ini adalah perasaan minder kamu. Kabar gembiranya, perasaan minder itu pun bisa disembuhkan kalau kamu tahu sebabnya kenapa. Tadi saya mengasih contoh ceritanya saya suku minoritas. Saya merasa suku saya minoritas, maka saya minder.
Padahal nggak ada yang salah loh dengan suku minoritas, nggak ada yang salah loh dengan keyakinan minoritas. Yang salah adalah siapa? Pikiran kamu sendiri yang melebih-lebihkan fakta, sehingga kamu jadi minder sendiri. Nah sekarang mas bro, oke, gue tahu, gue sensitif karena gue minder. Terus gimana cara gue ngobatin minder gue ini? Ada nggak caranya yang paling efektif, yang sederhana untuk supaya gue bisa mengobati perasaan minder gue? Jawabannya adalah bisa dan gampang. Caranya gimana? Caranya adalah begini. Kamu harus tahu, penyebab minder itu adalah sepele. Apa penyebabnya? Dengarkan baik-baik. Penyebab perasaan minder adalah kamu kurang keyakinan bahwa diri kamu dicintai. Sekali lagi, penyebab perasaan minder adalah kamu merasa kurang yakin bahwa diri kamu dicintai. Kamu tahu teman-teman, sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap orang setiap hari, pertanyaan yang ditanyakan semua orang bukan hanya kamu, dan pertanyaan itu pasti ada di benak mereka setiap hari. Kamu tahu pertanyaan apa itu? Pertanyaan itu adalah, apakah benar sih gue dicintai orang lain? Pertanyaan apakah benar gue dicintai orang lain, itu yang selalu ada di benak kamu. Dan pertanyaan itu juga yang sepertinya selama ini mengganggu pikiran kamu, bukan? Coba, kamu jujur deh, benar nggak apa kata saya? Pertanyaan yang paling sering di dalam pikiran kamu, bahkan sambil kamu mendengarkan audio atau video saya ini pun, kamu selalu bertanya, bener nggak sih mas bro gue tuh dicintai orang lain? Bener nggak? Karena pertanyaan ini yang menentukan rasa percaya diri kamu dan minder kamu. Kalau kamu merasa diri kamu yakin dicintai, kamu akan percaya diri. Nggak peduli kamu secantik apa, seganteng apa, sejelek apa, segendut apa, sekurus apa. Bener nggak? Tapi karena kamu tidak yakin bahwa diri kamu dicintai, kamu akhirnya jadi minder. Nah, jadi penyebab mindernya kamu karena kamu merasa kurang yakin bahwa diri kamu dicintai. Dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu, siapapun mereka. Benar apa enggak? Betul? Kalau memang benar, selamat. Selamatnya kenapa mas bro? Karena saya punya obatnya buat kamu untuk membuat kamu selalu merasa paling tidak dicintai. Caranya bagaimana? Caranya gini, caranya saya bagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, cara yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang-orang di luar sana yang minder. Dan yang cara yang kedua adalah cara yang harus dilakukan oleh diri kamu sendiri terhadap diri kamu sendiri. Nah, cara yang pertama akan saya bahas adalah cara bagaimana kamu bisa mengobati orang-orang minder yang ada di luar kamu, siapapun mereka. Atau bisa juga dilakukan kamu untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu yang menurut kamu mereka minder. Misalnya, kamu punya anak kok minderan ya? Kamu kok punya suami minder ya? Kamu punya istri minder atau kerendah diri gitu loh. Nah, kamu bisa menggunakan cara saya ini sedikit lagi untuk mengobati mereka. Caranya gimana? Kalau kamu punya teman, anak, atau siapapun yang rasa percaya dirinya rendah, kamu cukup melakukan satu terapi yang disebut I love you. Sekali lagi, terapi I love you. I love you ini dalam bahasa Indonesia berarti aku cinta kamu, aku sayang kamu. Apakah kamu tahu teman-teman bahwa yang namanya kata-kata seperti yang saya sering bilang, kata-kata selalu memiliki energi. Kata-kata selalu memiliki power. Kamu nggak percaya? Oke, sekarang kamu praktek. Kamu coba katakan bersama saya, I love you. Coba katakan aja sekarang, 1, 2, 3, I love you. Ketika kamu mengatakan I love you, kamu ngerasa nggak dada kamu rasanya plong dikit gitu? Walaupun cuma sedikit, rasanya enak. Betul nggak? Sekarang kamu katakan I love you, berulang kali aja kamu tuh seneng. Padahal kamu nggak jelas ngomongnya ke siapa. Nah sekarang bayangkan, kalau kamu tiba-tiba menjadi seorang yang minder, tiap hari ada orang yang mengatakan I love you sama kamu. Apakah kamu masih jadi orang yang minder? Saya jamin tidak. Kenapa? Karena perkataan I love you ini akan masuk ke otak orang-orang yang kamu katakan tadi, dan mereka pun lama-lama menjadi merasa dicintai, walaupun kamu hanya sekedar berkata I love you kepada mereka. Nah, jadi gini prakteknya. Bagi kamu yang punya teman, adik, kakak, suami, istri, atau anak yang minder, setiap pagi tolong katakan I love you. Cukup itu aja, tiap pagi I love you. Ya, tiap siang I love you, tiap malam I love you. Kamu percaya atau enggak,
Kata I love you yang artinya aku sayang kamu ini sebenarnya kata yang sederhana cuman powerful. Karena kata ini mengandung cinta. Dan cinta adalah bahan bakar kehidupan yang sebenarnya paling kamu butuhkan. Betul apa enggak? Nah sekarang, kamu yang punya anak ataupun siapapun yang minder, saya prakteknya adalah begini, kamu katakan kepada mereka, I love you. Apabila kamu seorang istri punya suami yang mungkin minderan, kamu katakan, Pa, I love you. Nah, begitu juga bagi seorang suami. Wahai para suami, kalau memang Anda atau kamu punya seorang istri yang kurang percaya diri, tolong katakan setiap hari, Ma, I love you. I love you so much. Bagi kamu yang sekarang punya anak, anak kamu minder, itu juga sama. Penyebab mereka jadi tidak percaya diri atau minder adalah karena si anak ini kurang keyakinan bahwa dirinya tuh dicintai. Obatnya pun sama. Setiap hari katakan kepada anak, wahai sayangku, papa mama sayang kamu, I love you. Tiap pagi, tiap malam, tiap pagi, tiap malam. Katakan itu terus saja. Percaya atau enggak, saya jamin nanti anak Anda akan menjadi anak yang berubah dengan sendirinya ke arah yang lebih baik. Percaya atau enggak, praktekkan dulu. Kamu katakan I love you kepada mereka minimal sehari sekali, lebih bagus 2 kali sehari. Praktekan dan praktekan. Nah, itu adalah sebuah cara bagaimana cara mengobati minder apabila kamu adalah orang yang mau mengobati orang lain. Nah, pertanyaan kamu berikutnya mungkin sama nih seperti sahabat pagar kehidupan yang lain. Mas bro, bisa nggak kita ngobatin diri sendiri seandainya kita minder? Ada nggak caranya? Jawabannya ada. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Kalau kamu tahu kata I love you ini punya sahabat baik loh. Apa sahabat baik kata I love you teman-teman? Kata I love you ini punya sahabat baik yaitu kata terima kasih. Betul, kata terima kasih ini kata yang seolah-olah menjadi trademarknya pagar kehidupan ya. Setiap kali saya ketemu sahabat pagar kehidupan di Line atau di mana, mereka berkata terima kasih, dan terima kasih gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena saya selalu mengajarkan bahwa kata terima kasih ini sangat powerful dan sangat-sangat ajaib. Nah, kita akan memakai kata ini untuk mengobati kamu sendiri seandainya kamu yang merasa minder atau kurang percaya diri secara instan. Caranya gimana, Mas Bro? Caranya gini. Kamu saya suruh untuk bersyukur, tapi bersyukurnya kali ini berbeda. Teknik syukur yang akan saya pakai untuk mengobati rasa minder kamu ini berbeda. Tolong dengarkan baik-baik. Nah, sekarang juga saya akan langsung menyuruh kamu untuk praktek. Benar, sekarang kita akan praktek bersama saya. Kamu dimanapun kamu sekarang, apabila kamu mendengarkan saya sambil kerja, kamu mendengarkan saya secara fokus dimanapun kamu, saya minta tolong hentikan dulu pekerjaan kamu, dan kita akan langsung praktekkan supaya saat ini juga, kamu dengan izin Tuhan bisa terbebas dari perasaan minder. Oke? Kita praktek. Sekarang kamu ambil posisi duduk yang rileks, yang santai, yang membuat kamu menjadi nyaman. Kalau mungkin kamu posisi duduknya ada yang bikin pegel, hilangkan rasa pegal kamu, buat posisi duduk kamu sekarang menjadi nyaman, senyaman mungkin. Nah sekarang setelah kamu berada dalam kondisi yang nyaman, setelah kamu duduk nyaman gitu ya, saya akan mengajarkan kepada kamu teknik bersyukur yang unik, yang bisa langsung juga menyembuhkan perasaan minder atau kurang percaya diri kamu. Caranya gimana Mas Bro? Caranya gini, sekarang kamu harus tahu bahwa rasa syukur itu menyembuhkan. Sekali lagi, kamu harus tahu bahwa rasa syukur itu menyembuhkan. Sekarang saya minta tolong kamu sebutkan satu saja di hari ini hal yang bisa kamu syukuri. Satu aja. Nah sekarang, sebagai contohnya saya akan memberikan sebuah contoh satu hal yang pasti kamu semua punya insya Allah ya. Yang mana hal ini bisa langsung kamu syukuri saat ini. Hal itu adalah kesehatan. Oke, bagi kamu yang sekarang sehat, kamu ingin mensyukuri kesehatan kamu ikutin saya. Sambil kita menyembuhkan perasaan minder kamu. Kamu sekarang pejamkan mata dulu, kalau kamu bisa gitu ya. Kamu katakan kepada diri kamu begini, tolong kamu ikuti saya perlahan tapi pasti ya. Terima kasih, dan terima kasih. Saya bersyukur sekali atas kesehatan badan yang saya rasakan. Karena dengan kesehatan ini, saya bisa merasakan semua nikmat yang kau berikan secara utuh, maksimal, dan menyeluruh. Rasa itu enak sekali. Terima kasih ya Tuhan, saya bersyukur sekali atas kesehatan saya. Terima kasih,
dan terima kasih. Ya Tuhan, saya juga ingin mengatakan sesuatu hal yang tulus. Saya sayang sekali dengan Engkau, dan saya pun mencintai Engkau ya Tuhan, dengan segenap jiwa saya. Terima kasih ya atas semua bimbingan-Mu selama ini kepada saya. Saya selalu mencintai Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya saya selalu mencintai Engkau melebihi apapun ya Tuhan yang menciptakan aku. Aku berserah diri kepadamu. I love you Tuhan. Aku sayang padamu melebihi apapun. I love you Tuhanku. Terima kasih, dan terima kasih. Amin. Gimana? Rasanya enak ya? Kalau kamu melakukannya benar, rasanya tuh enak loh. Kamu akan merasakan leganya bukan main di dada kamu, ya. Di situ saya mengajarkan kepada kamu bersyukur dulu kepada suatu hal yang kamu punya. Setelah kamu syukur, kamu tutup dengan perkataan I love you, tapi I love you-nya bukan ke orang, tapi ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu akan mengembalikan perasaan cinta kamu kepadanya dengan perasaan ketenangan. Cobain deh kalau nggak percaya. Kamu katakan I love you ke Tuhan, seperti saya katakan tadi, setelah perkataan I love you kamu lemparkan ke Tuhan dengan tulus, hati kamu pasti tenang kok. Bahkan kalau caranya benar, pelan-pelan kayak saya tadi, kamu bisa-bisa meneteskan air mata karena perasaan cinta kamu sama Tuhan yang kamu utarakan tadi menyentuh hati kamu sampai kamu terharu. Nah, ketika kamu melakukan ini, seperti apa yang saya katakan tadi, kamu akan menjadi orang yang hatinya lapang. Nah, entah kenapa, saya juga bingung, perasaan lapang dalam hati ini, itulah yang tiba-tiba membuat kamu merasa yakin bahwa diri kamu tuh dicintai kok. Kalaupun diri kamu tidak dicintai orang, ada satu cinta yang tidak akan lekang dimakan waktu. Cinta itu adalah cinta Tuhan kepada kamu. Nah, saya tadi mengatakan I love you so much Tuhan. Saya sayang Engkau banget ya Tuhan, supaya kamu tuh ingat bahwa Tuhan itu selalu mencintai kamu. Orang-orang boleh datang dan pergi mencintai kamu, kemudian membenci kamu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ketika kamu mengatakan saya mencintai Engkau sekali Tuhan, kamu seolah-olah menyambut cinta Tuhan itu dengan cinta yang kamu berikan kembali kepadanya. Nanti dari situ terjadilah koneksi yang sesungguhnya antara seorang hamba dan Sang Penciptanya. Itu yang membuat kamu tiba-tiba menjadi lapang hatinya. Coba praktekkan, ya. Nah, kalau kamu lakukan ini secara rutin setiap hari, dalam waktu seminggu pun perasaan minder kamu akan menjadi perasaan yang lapang. Dan perasaan lapang kamu tiba-tiba membuat kamu menjadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih easy going di dalam menjalani hidup, ya. Jadi saran saya, tolong praktekkan apa yang saya katakan tadi. Kalau memang kamu ingin mengobati orang lain, pakai cara pertama yang saya katakan tadi. Dan kalau kamu ingin mengobati diri kamu sendiri, pakai cara yang barusan saja saya ajarkan kepada kamu. Percaya atau enggak, kalau kamu melakukan ini dengan benar, kamu akan sembuh dari perasaan minder kamu. Dan kalau perasaan minder kamu sembuh, kamu akan sembuh pula dari perasaan sensitif kamu. Bagi kamu yang sekarang tersiksa dengan perasaan sensitif kamu, lakukan ini semua, sembuhkan penyakit sensitif kamu, dan jadilah orang yang berhati lapang dengan menyambung cinta kasih kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.